Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis ta'lim Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati ibu-ibu para jamaah yang berkesempatan hadir pada siang ini yang dirahmati Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, kita dapat bersama-sama hadir di majelis ini. Hari Jumat ini, Bu, hari yang lebih baik daripada hari Idul Fitri. Hari Jumat ini hari yang lebih baik daripada hari raya Idul Adha. Makanya Nabi menyebutnya dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulunya para hari. Dari hari-hari, satu minggu, satu pekan, hari Jumat adalah hari yang paling terbaik, yang paling istimewa. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi pada hari Jumat ini. Mulai dari tadi malam sampai nanti ba'da asar. Barangkali ada di antara kita yang tadi malam baca Al-Kahfi. Kata Rasulullah, orang yang baca Al-Kahfi pada hari Jumat itu mulai dari telapak kakinya keluar cahaya yang tembus sampai ke langit, tempat keluarnya cahaya di langit. Lalu kemudian besok cahaya inilah yang akan menjadi cahayanya di surga, cahayanya di akhirat. Dan dosanya, kesalahannya selama satu pekan dari Jumat kemarin sampai Jumat hari ini itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan hari Jumat ini, Bu. Selain baca surah Al-Kahfi, ada yang baca surah Yasin. Dalam hadis Nabi, kalau baca surah Yasin ditambah sama As-Saffat. Surahnya As-Saffat. Yasin sambung sama As-Saffat. Itu diampuni dosanya. Selama ini kita Yasin doang ya, Bu. Yasin aja ya. Nah, kata Nabi disambung sama As-Saffat. Apalagi istimewa Jumat ini, baca sholawat diperbanyak. Ya, Bu, baca sholawat diperbanyak, sedekah diperbanyak. Dan mesti menjaga-jaga karena ada waktu yang paling istimewa pada hari Jumat ini, di mana doa pasti diterima oleh Allah dan tak ditolak oleh Allah. Waktunya kapan? Ba'dal asri, setelah solat asar. Makanya hari Jumat ini, Bu, setelah solat asar panjang-panjangkan doanya. Kalau imamnya doanya pendek, Ibu tambah sendiri doanya setelah salam. Karena setelah asar tak pula ada solat sunnah ya, Bu. Tak ada ba'diyah asar. Jadi macam mana doa yang khusus-khusus? Bacalah sendiri setelah selesai bermakmum sama si imam. Itu hari Jumat.
Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita diberi syafaat oleh baginda Nabi, bertemu beliau, masuk dalam surga bersama beliau. Insyaallah. Amin. Kajian kita hari ini tak ceramah, ini ngaji. Ceramah sama ngaji itu beda. Kalau ceramah itu suka-suka ustadznya. Ya Bu, ngalor ngidul. Kalau ngaji khusus ada kajian yang ingin kita selesaikan. Kajian kita adalah apa yang harus kita lakukan setelah selesai sholat fardu, setelah selesai sholat wajib. Biasanya kan yang itu yang kita baca ya Bu. Ya memang itu yang kita baca dan itu yang akan saya sampaikan. Artinya apa yang selama ini kita buat ada dalilnya enggak? Kita selama ini setelah sholat baca astaghfirullah Allahumma antas salam dan lain-lain, ada dalilnya enggak? Gitu kan Bu? Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah. Ini hadis, bukan ayat. Ini hadis. Radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membaca setelah selesai salat fardu. Apa yang dibaca Nabi? Nah, kan gitu. Apa yang dibaca oleh Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada enggak kita baca tuh? Ada. Berarti ada dalilnya kan? Ada. Jadi kalau ada orang siap sholat berdiri langsung pulang, berarti tak baca hadis nih. Setelah baca ini apalagi yang dibaca oleh Nabi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zajjaddi minkal jaddu. Ya nanti jumpa Bu. Nanti jumpa Mak sama itu. Sama Allahumma antas salam itu jumpa hadisnya nanti. Jadi rangkaiannya mana? Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi itu kalau baca salam itu pipinya sampai nampak oleh orang belakang. Nampak putih pipi Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullah, sehingga nampak pipi putih Nabi. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Bu, yang salam itu mukanya, jangan matanya. Ini kadang matanya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang salam itu mukanya. Mukanya. Makanya Rasulullah kalau salam nampak putih pipi Rasulullah itu oleh jamaah yang ada di belakangnya. Rasul paling suka solat di sebelah kanan Rasul. Kayak gini Pak Imam. Nih sab sini ini paling senang. Apa sebab? Karena sab yang paling afdal itu adalah sab yang paling depan nomor 1, dan sab nomor 1 itu yang paling afdal sebelah kanan imam. Itu yang paling afdal. Makanya sahabat paling suka tuh Bu, duduk di depan nih, ngambil sebelah kanannya Nabi. Karena kalau beliau miring ke kanan tuh, menoleh ke kanan, wajah Nabi itu luar biasa bercahayanya. Itu yang ditunggu, momen itu yang ditunggu oleh para sahabat Nabi. Kalau imam kita hari ini dia salam ke belakang, ya sama aja, tak ada perbedaan wajahnya ya Bu. Makanya Ibu nggak nunggu-nunggu ya kan, ngapain ditunggu, wajahnya sama aja ya. Nah bedalah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibaca oleh baginda Rasulullah setelah beliau selesai sholat tadi itulah. Nah, jadi urutannya macam mana yang dibuat setelah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW ini?
setelah kita selesai solat yang dibaca istighfar 3 kali. Setelah istighfar 3 kali baru yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu masih ada lagi yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita tinggal ngambil mana yang kita amalkan saja, Bu. Yang jelas hadisnya ada dan Nabi tidak mengurut, tidak meruntut dari ini pertama, ini kedua, ini ketiga, enggak begitu. Pokoknya hadisnya ini lalu mana yang kita ambil silakan. Gitu bahasanya. Ya, Bu. Kalau sekarang kita mendengarkan imam seperti yang kita dengar hari ini, itu memang ada buku panduan doa zikir doa setelah sholat yang diurut oleh para ulama. Dibaca oleh Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli sholatin. Rasulullah itu kalau selesai sholat, beliau selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apa yang dibaca. Ini dia yang dibaca Nabi setelah selesai sholat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Biasanya kita baca dalam doa kan? Nah, wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Nabi itu yang dibacanya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat jubun, penakui. Jubun tu pengecut, penakui, bakhil. Di mana sih kau? Di hadis tadi. Jubun itu bahasa Arab. Jubun. Allahumma inna wa a'udzubika minal jubni. Jubni itu jubun. Jubun. Bahasa awak panakui. Ya Allah aku berlindung kepadamu dengan sifat penakut. Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah aku berlindung kepadamu supaya tidak terkena arzalil umur, pikun. Pikun itu ditakuti, Bu. Karena pikun ini penyakitnya agak berbahaya ya, Bu. A'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah aku berlindung dari fitnah dunia, cobaan dunia. Itu yang dibaca oleh Nabi. Lalu apa lagi? Wa'udzubika min azabil qabri. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat yang dibaca itulah dia, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil syarri masihid dajjal. Itu yang dibaca oleh Nabi. Aisyah yang ngomong. Kata Aisyah, aku mendengar setiap Rasulullah selesai solat dia baca doa tu, doa yang kita baca tadi itu. Rata-rata beristighfar. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Idzan sarafa min salatihi astaghfirullah salasa. Nabi itu kalau sudah selesai dari solat dia membaca istighfar 3 kali. Yang dibaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu kemudian hari ini ada yang baca astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan begitu? Ada yang enggak pakai istighfar 3 kali diulang, langsung aja astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana yang benar? Benar semua. Ya, Bu. Yang tak benar siap solat pulang. Itu tak benar dah. Yang itu tak benar tuh. Ya. Ya. Siap ke kanan kiri tegak dia pulang begini dia. Setelah istighfar baru Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Satu hadis. Itu pendek. Ada yang lain lagi.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kan dua tuh, Bu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ustaz, awak nak copek, Ustaz? Boleh baca yang pendek? Boleh. Yang nak copek namanya, Bu. Ya, Bu. Mula ngarep cepat siap we pendek-pendek wae. Ustaz tu. Yang tu kan sing khusuk-khusuk, sing ngenteni mati. Itu sing nom-nom ini pendek-pendek biasanya. Arab enggal-enggal. Itu keluar bahasa aslinya. Nah, setelah Nabi baca istighfar, lalu baca Allahumma antas salam wa minkas salam, dan selanjutnya, lalu apa lagi yang dibaca oleh beliau? Nih yang kita baca ya, Bu. Dalam hadis Rasulullah membaca ayatul kursi. Ayat kursi. Ada yang baca Fatihah dulu kan, baru ayat kursi. Kalau dalam hadis Nabi itu membaca ayat kursi, tak membaca Fatihah. Ini dia enggak selesai Allahumma antas salam, dan selanjutnya dia baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu yang dibaca langsung. Ya, Bu. Jadi dari Allahumma antas salam langsung dibaca ayatul kursi. Setelah itu apa kata Rasulullah? Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin salasa wa salatin. Siapa yang bertasbih kepada Allah pada setelah selesai salat fardu salasa wa salasin, 33. Mana baca tasbihnya? Subhanallah, 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 subhanallah. Hitungannya berapa? 33. Rasulullah menggunakan alat hitungannya apa? Jari jemari. Yang digunakan Nabi jari jemari. Lalu kalau kita hari ini pakai buat tasbih boleh? Boleh, karena itu hanya alat penghitung. Ya, Bu. Nah, alat penghitung. Ada yang pakai model yang dipencet-pencet tuh. Gitu. Letak, tengok 200 gitu kan. Boleh. Pakai buat tasbih boleh. Ya, Bu. Makanya teman-teman kalau pergi umrah, pergi haji, oleh-oleh kepada saya biasanya tasbih. Pakai, saya tak nangis-nangis. Ya, Bu. Sampai tengok nangis-nangis. Mbak. Kadang nangis. Gue kadang nangis pas orang dia duit nangis, pas duit orang. Ya, Bu. Ini ada sahabat yang nanya sama Rasul, ya Rasulullah, saya ini kalau berdoa enggak nangis. Kata Rasulullah apa? Tangis-tangiskan aja. Iya, Bu. Jadi doa menangis itu penting. Oleh Nabi disuruh tangis-tangiskan. Tangis-tangiskan aja gitu. Supaya apa? Terasa sahdunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menangis? Cari momen yang paling tepat untuk berdoa dan cari alasan yang paling tepat untuk kita menangis. Apa alasan untuk kita menangis? Oh, mungkin dulu pernah melawan mak gitu. Ya kan? Tuh pernah lawan mak. Ya Allah, kalau kau tak ampuni, gitu kan? Tuh mulai tuh netes tuh. Nanti minta yang lain, netes saja dia tuh, nangis saja dia. Cari momen yang seperti itu. Kalau udah terbiasa menangis, insya Allah antar-antar Ibu kalau angkat tangan doa nangis tuh, minta. Man sabahallah fi duburi kulli salatin salasa wa salasin, 33. Lalu wahamidallah salasa wa salasin, lalu bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa? 33. Hitungannya 33. Wa kabbarallah, lalu bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa? Salasa wa salasin, 33. Fatilka, yang demikian itu tis'un wa tis'un, jumlahnya menjadi 99.
Wa qala tamamal mi'ah, lalu kemudian sempurnakan menjadi 100 dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita dapat kalau itu sudah dibaca? Ghufirat khotoyahu, Allah akan ampuni kesalahanmu. Jadi jangan dibilang tak ada manfaatnya tuh. Astagfirullahaladzim, 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 selesai sampai akhir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai akhir. Lalu kemudian tambah ayat kursi, lalu baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Hitungannya 33. Jangan baca subhanallah, subhanallah 33. Jangan begitu. Hitungannya 33. Nanti lurus saja dibuat begitu ya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Ghufirat khotoyahu, diampunilah semua kesalahannya. Lalu yang itu tuh kita baca apa sudah subuh sama maghrib saja? Enggak. Karena bahasa Nabi di atas tadi itu fi duburi kulli salatin maktubah. Dia dibaca di setiap selesai salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan cuma maghrib sama isya aja. Jangan cuma maghrib sama subuh aja. Ya Bu. Nah, ibu-ibu di rumah kalau sholat sendiri, nah, bacalah. Ya itulah yang diajari Nabi ini dibaca. Wa fi riwayatil ukhra, di dalam riwayat yang lain, anna takbira arba'un wa salasun, takbirnya itu 34. Dalam riwayat yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti 2 hadis ya Bu. Satu hadis mengatakan 33, satu hadis lagi mengatakan 34. Nah, lalu mana yang dipakai? Yang biasa ibu pakailah. Kalau ibu nyaman dengan yang 33, ya pakailah yang 33. Kalau ibu nyaman yang 34, ya bacalah 34 itu. Lalu apa lagi? Nah, ini wasiat Nabi kepada Muaz. Usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu wahai Muaz. Apa yang diwasiatkan Nabi? Ini hadisnya. La tad'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan pernah kamu tinggalkan setelah kamu selesai sholat baca yang ini nih. Apa yang dibaca? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu jangan ditinggal tuh. Itu wasiat Nabi kepada Muaz. Jadi banyak Bu, Muaz ini orang beruntung. Banyak wasiat-wasiat yang Rasulullah kasihkan kepada Muaz bin Jabal nih. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali mati, kecuali kematian. Kita setelah selesai salat baca ayat kursi, di dalam rangkaian tadi itu kata Nabi, tak ada yang menghalangi kamu masuk surga kecuali kematian. Lalu kenapa sekarang kita tak masuk surga? Karena belum mati. Kalau sudah mati insya Allah masuk surga. Nah, tuh. Jadi makanya jangan ditinggalin nih ya Bu. Kadang-kadang kita kan ngambil yang pendek-pendek aja ya Bu. Makanya saya ya, Tabrani, dalam riwayat Tabrani dibaca tambahan qul huwallahu
ahad. Nah, tambahan kata Tabrani. Lalu kemudian boleh ndak ayat itu dibaca bolak-balik? Nah, ini etika sifat sholatnya Nabi itu dalam beberapa hadis dijelaskan oleh Nabi. Nabi itu kalau membaca surat itu berurutan. Dari nomor surat yang paling kecil ke nomor surat yang lebih besarnya. Makanya contohnya begini. Rasulullah kalau hari Jumat itu yang dibaca surah Al-Jumu'ah sama surah Al-Munafikun. Itu kan turun tuh. Pertama kan surah Al-Jumu'ah dulu, baru surah Al-Munafikun. Kan berurut tuh. Atau surah Al-A'la dengan surah Wasiyah. Itu kan berurut, Bu. Artinya dulukan surat yang lebih kecil baru ke surat yang lebih besar nomornya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, usahakan sebaik mungkin jangan mengambil surat paling terakhir untuk rakaat pertama, karena itu berisiko. Iya, Bu. Ibu kalau rakaat pertama sudah ngambil Qul a'udzu birabbin nas, maka ibu akan berbalik ke atas. Itnya rakaat pertama itu mungkin alhaqumut takasur, rakaat keduanya pilih surat yang di bawahnya. Terserahlah, mau qul huwallahu ahad, mau izaja, mau wal asri, pokoknya yang di bawah dari alhaqumut takasur. Gitu. Jadi jangan rakaat pertama alhaqumut takasur, rakaat kedua al-qari'ah. Al-qari'ah itu kan di atasnya. Gitu. Ya, Bu. Nah, itu etika sifat sholatnya Nabi. Ya, Bu. Lalu kemudian kita tahu imam kita sekarang ini bacaannya kurang bagus. Kadang-kadang bacaannya pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan. Macam mana tuh, Ustaz? Makanya ibu-ibu, syarat untuk menjadi imam itu yang pertama qari. Orang yang paling pintar dalam membaca Al-Quran di masjid tuh. Pilihlah dia untuk jadi imam. Ya, Bu, siapa yang paling bagus bacaan di Jumaah kita nih? Dialah yang mesti jadi imam. Gitu. Supaya apa? Makmumnya tenang. Karena makmum ini kadang-kadang imamnya kurang paham, makmumnya jauh lebih paham. Mungkin yang laki-laki tak paham, yang perempuan banyak yang paham. Ya, Bu, dibacalah yang panjang jadi pendek. Jangan-jangan dalam sholatnya banyak yang salah. Jangan-jangan dalam sholatnya nggak khusyuk. Jangan-jangan dalam sholatnya lagi menghayal. Oh, enak ingin kau balik ke masjid goreng pisang ingin. Pas bapak ini menggawa pisang yang mengger kebunnya enak tenan mbek mangan ngombe kopi. Jangan dibaca alhamdulillah, yang dibaca istighfar. Enggak, yang dibaca istighfar, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah tuh seolah-olah ya, kalau kadang-kadang berasumsi begini, Bu, alhamdulillah, kenapa alhamdulillah? Karena udah selesai sholatnya. Jangan, yang disuruh Nabi itu istighfar. Kenapa istighfar? Karena di dalam sholat itu banyak problem kita. Karena khusyuk itu adalah perkara yang paling rumit untuk didapatkan oleh setiap orang yang sholat. Rumit. Lalu kembali pada persoalan khusyuk. Khusyuk itu susah sekali. Pada saat pikiran kita keluar dari sholat kita, jemput lagi dia. Jemput, ambil lagi. Lagi sholatnya Allahu Akbar, pikiran lagi matching sama Allah, tiba-tiba keluar, tarik lagi dia ke dalam. Kenapa? Karena jangan diikutkan pikiran yang pergi itu. Pikiran menggoreng pisang tuh jangan diikutkan. Itu bahaya tuh. Nanti ibu makan goreng pisang sedang sholat. Jangan diikutkan, tarik lagi ke dalam. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan ibu yang dimuliakan Allah. Ya, Bu. Ya. Jadi kajian kita hari ini mudah-mudahan jangan ada keraguan lagi setelah selesai sholat membaca doa-doa yang sudah kita bahas hari ini. Ya, Bu. Jangan lagi ibu, boleh Ustaz, boleh, enggak ada. Ini yang sudah datang nih clear, tak ada masalah lagi.
Dah sampai sini kita akhiri dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi